Nah, ini selanjutnya terkait saya akan sampaikan terkait petunjuk pengerjaan tes Pro ASN, tapi mungkin nanti saat pelaksanaan pun akan ada instruktur yang akan memberikan pengarahan. Nah, ini supaya Bapak Ibu lebih familiar saja dengan aplikasinya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wakiran, tes yang akan Bapak Ibu hadapi itu adalah terdiri dari 4 tes besar, yaitu potensi, kompetensi Mansoskul, literasi digital, dan juga Tripata Karir. Nah, masing-masing tes ini terdiri dari beragam bentuk, jadi berupa kasus, pernyataan, gambar, angka, dan juga lain-lain. Dan masing-masing tes nanti memiliki jumlah dan soal waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Nantinya akan ada instruksi, petunjuk cara menjawab, dan juga contoh soal di awal pengerjaan setiap tes di layar komputer masing-masing. Nah, saat tes nanti login tes akan dilakukan bersama-sama. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan tes secara mandiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah layar komputer itu akan selalu kembali ke halaman daftar tes saat waktu habis. Jadi, tidak perlu panik jika memang saat fokus mengerjakan gitu ya, tiba-tiba layar berpindah, nah itu artinya waktu sudah habis Bapak Ibu. Nah, setelah selesai mengerjakan tes, mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengisi kuesioner evaluasi kegiatan. Bisa lewat handphone seperti itu di link bit.ly/skmbkn pusat. Nah, jika memang terjadi kendala kecil saat pelaksanaan, kendala biasanya berupa komputer freeze ataupun jaringan terputus, Bapak Ibu bisa menekan tombol F5 di keyboard masing-masing. Jika memang belum berhasil, dapat mengangkat tangan dan nanti petugas akan membantu. Nah, ini tentunya ketentuan hari Jumat ya, karena ada yang pelaksanaannya di hari Jumat. Nah, sebenarnya untuk hari Jumat ini kami harap peserta yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat itu bisa menyelesaikan tes sebelum waktu pelaksanaan sholat Jumat tiba. Tapi jika memang masih ada yang belum selesai saat pelaksanaan sholat Jumat telah dekat, nah kami akan memberikan waktu kepada bapak-bapak bisa meninggalkan ruangan dimulai pukul 11.45 atau menyesuaikan dengan waktu sholat Jumat di kota Samarinda, seperti itu. Tapi setelah selesai sholat Jumat, diharapkan bapak-bapak bisa langsung kembali ke ruangan tes untuk melanjutkan tes sampai dengan selesai. Sementara untuk peserta yang tidak melaksanakan sholat Jumat dapat terus melanjutkan tes hingga selesai. Nah, ini adalah tampilan halaman login yang nantinya akan dihadapi Bapak Ibu di layar komputer masing-masing. Untuk username diisi dengan NIP tanpa spasi, lalu untuk pin sesi diisi dengan PIN yang akan diberikan di akhir pengarahan jika sudah waktunya login. Nah, jika dua info tadi sudah diisi, kemudian klik login, layar komputer akan beralih ke halaman biodata peserta. Nah, di sini silahkan dicek kesesuaian datanya Bapak Ibu, terutama untuk jabatan dan juga kelompok jabatan. Nah, pastikan kelompok jabatannya sudah sesuai. Jika memang ada yang tidak sesuai, mohon lapor ke petugas untuk ditindaklanjuti, karena ini akan berpengaruh terhadap soal yang Bapak Ibu terima. Begitu. Nah, bagi yang datanya sudah sesuai, silahkan klik tombol mulai dan layar komputer akan mengarahkan ke halaman daftar tes. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan, halaman daftar tes ini akan selalu Bapak Ibu jika sudah selesai satu subtes akan diarahkan kembali ke halaman daftar tes ini. Nah, tes ini jadi 4 tes besar yang akan Bapak Ibu isi atau kerjakan. Tes potensi, kompetensi Mansosku, literasi digital, dan tes Tripata Karir. Masing-masing tesnya terdiri dari beberapa tes kecil lainnya. Jadi kurang lebih soalnya adalah ada 15 subtes yang harus Bapak Ibu isi. Untuk potensi ada 5 tes, kompetensi Mansoskul ada 2 tes, lalu untuk literasi digital ada 4 tes, Tripata Karir ada 4 tes, sehingga totalnya adalah 15 tes. Nanti saat tes silahkan dicek apakah sudah lengkap ya halaman daftar tesnya. Nah, tes ini harus dikerjakan secara berurutan Bapak Ibu, mulai dari tes potensi, tes kompetensi Mansosko, literasi digital, baru yang terakhir adalah Tripata Karir. Bapak Ibu bisa mengerjakan dari menu tes yang berwarna merah di sebelah sini. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu mengklik
halaman tes yang berwarna merah ini selanjutnya akan diarahkan ke halaman instruksi dan contoh soal. Nah, ini akan selalu muncul di awal pengerjaan setiap tes. Silakan Bapak Ibu baca instruksinya untuk dapat menjawab soal dengan baik. Nah, ini adalah tampilan di mana Bapak Ibu bisa break sebentar untuk ke toilet ataupun beribadah. Seperti itu. Tapi diharapkan breaknya tidak terlalu lama ya Bapak Ibu, cukup 3 sampai dengan 5 menit saja. Nah, setelah dibaca dan dipahami instruksinya, Bapak Ibu bisa klik tombol lanjutkan untuk masuk ke halaman ujian. Dan ini adalah tampilan dari halaman ujiannya. Di bagian atas ini akan ada informasi mengenai sisa waktu pengerjaan. Jadi waktunya adalah hitung mundur, mohon diperhatikan. Lalu di bagian kanan atas ini ada identitas berupa nama dan juga NIP. Lalu di bagian kiri layar nanti akan ada instruksi tes dan contoh soal yang tadi sempat Bapak Ibu baca sebelum masuk ke halaman ujian. Sementara untuk tampilan soalnya ini ada di bagian tengah layar komputer. Cara menjawabnya tinggal diklik saja pada pilihan yang Bapak Ibu anggap benar. Nantinya jawaban akan tersimpan secara otomatis. Seperti itu. Lalu di bagian paling kanan ini ada informasi atau panel navigasi. Nah, ini informasi terkait jumlah soal pada tes yang sedang dikerjakan. Soal yang belum dijawab itu berwarna merah, sementara soal yang sudah dijawab nantinya akan berubah menjadi warna hijau. Jika ada soal yang dirasa sulit, Bapak Ibu bisa klik lewatkan dengan mengklik nomor soal berikutnya pada panel navigasi ini. Begitu. Nah, menu instruksi ataupun navigasi ini bisa Bapak Ibu sembunyikan. Jadi bisa diklik instruksi, bisa diklik pada tombol navigasi ini supaya tampilan soalnya lebih besar. Nah, di sini akan ada informasi mengenai progress bar. Jadi untuk memantau capaian soal yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan untuk tes yang sedang berlangsung. Nah, tampilan layar nantinya juga bisa diperbesar ataupun diperkecil dengan cara menekan tombol kontrol plus ataupun kontrol minus seperti itu. Nah, jika semua soal sudah dijawab pada satu tes, semua soal sudah berwarna hijau, akan muncul notifikasi pop-up. Jadi akan muncul pemberitahuan Anda telah selesai menjawab semua soal di tes ini dan akan muncul juga tombol selesai di bagian atas. Ini silahkan klik OK. Lalu silahkan jika Bapak Ibu sudah yakin, bisa langsung klik tombol selesai. Kemudian akan muncul notifikasi apakah Bapak Ibu yakin untuk melanjutkan tes berikutnya. Nah, silahkan klik ya. Dan nanti akan langsung lanjut ke halaman daftar tes. Jadi tidak perlu menunggu waktu habis dan tidak perlu lapor ke petugas di ruangan. Nah, setelah selesai satu tes akan kembali mengarah ke halaman daftar tes tadi Bapak Ibu. Nah, soal atau tes yang sudah selesai dikerjakan akan berubah warnanya menjadi hijau. Nah, Bapak Ibu silahkan lanjutkan tes dengan mengklik menu tes yang berwarna merah seperti ini. Sampai dengan tes terakhir yang ke-15. Dan sampai muncul akhirnya keterangan ujian selesai akan muncul tombol jempol. Selamat Anda sudah menyelesaikan seluruh tes. Nah, di sini jika sudah muncul tombol seperti ini, silakan Bapak Ibu klik keluar hingga muncul halaman login kembali. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk mengisi survei kepuasan dari kami yang sudah disiapkan. Seperti itu.